Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melani Hinata Mustika, mahasiswa PTG Prajabatan Universitas Manajemen. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan mempresentasikan mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran RPP yang telah saya buat di SMP Negeri 3 Subang untuk melaksanakan pembelajaran pada siklus yang terbimbing. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengambil atau membuat sasaran yaitu di kelas 9 pada semester genap, mata pelajaran Bahasa Indonesia. Materi pokoknya adalah teks cerita inspiratif. Submateri pokoknya yaitu adalah struktur teks cerita inspiratif. Untuk alokasi waktunya yaitu 2 kali 40 menit atau 2 jam pembelajaran. Kompetensi inti dari pembelajaran struktur teks cerita inspiratif ada 4. Yang pertama adalah KI1 yang berkaitan dengan spiritual, kemudian KI2 yang berkaitan dengan sosial, kemudian KI3 berkaitan dengan pengetahuan, KI4 yang berkaitan dengan keterampilan. Kemudian kompetensi dasar dan indikator pencapaian yang saya ambil adalah KD 3.12 yaitu menelaah struktur kebahasaan dan isi teks cerita inspiratif. Berdasarkan KD yang telah saya ambil ini, saya menyimpulkan adanya indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama adalah mengidentifikasi struktur teks cerita inspiratif. Untuk indikator pencapaian kompetensi yang kedua adalah menganalisis struktur teks cerita inspiratif. Tujuan pembelajaran dari KD 3.12 yaitu setelah menyaksikan cerita inspiratif yang disajikan melalui YouTube atau video pembelajaran, atau juga dapat disajikan oleh guru, siswa mampu mengidentifikasi struktur teks cerita inspiratif secara mandiri dengan benar. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua adalah setelah mengamati cerita inspiratif di buku pegangan, siswa mampu menganalisis struktur teks cerita inspiratif secara berkelompok dengan cermat. Adapun nilai karakter yang dikembangkan pada pembelajaran ini yang pertama adalah keimanan dan ketakwaan, yang mana guru dan peserta didik ini dapat mengawali atau mengakhiri kegiatan belajar mengajar dengan berdoa sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Kemudian nilai karakter kedua yang saya kembangkan adalah gotong royong dan kerjasama, di mana dapat diwujudkan melalui guru dan peserta didik dapat saling menjaga kesehatan, kebersihan lingkungan dengan membiasakan piket kelas, di mana peserta didik nantinya juga akan melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan cara kerjasama atau kooperatif. Kemudian nilai karakter yang ketiga adalah bernalar kritis, di mana peserta didik diharapkan tetap disiplin, bertanggung jawab, dan menerapkan sopan santun, salam, dan bersyukur atau 5S terhadap siapa saja dan di mana saja selama kegiatan belajar mengajar berlangsung. Untuk materi pembelajarannya yang saya ambil adalah pengertian dari struktur teks cerita inspiratif, kemudian ada juga contoh dari struktur teks cerita inspiratif yang nantinya akan saya berikan contoh kepada peserta didik. Adapun model dan metode pembelajaran yang saya ambil adalah pendekatan saintifik, yaitu peserta didik akan mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan mengkomunikasikan. Kemudian, model pembelajarannya adalah problem-based learning, yang mana metodenya menggunakan diskusi dan tanya jawab, serta ceramah atau pemaparan materi dan penugasan dari guru. Sumber bahan dan media pembelajaran. Media pembelajarannya terdiri dari LCD proyektor, speaker, laptop, handphone, papan tulis, dan juga lain sebagainya. Media pembelajaran yang dapat mendukung proses pembelajaran yang sewaktu-waktu dapat diperlukan oleh guru dan juga peserta didik. Kemudian bahan pembelajarannya di sini guru akan menyediakan lembar kerja peserta didik, kemudian guru juga telah membuat PowerPoint untuk mempresentasikan materi pembelajaran dan menginstruksikan peserta didik dengan PPT yang telah dibuat oleh guru melalui aplikasi Canva. Kemudian guru juga menyediakan video pembelajaran cerita inspiratif yang diambil dari YouTube dan memiliki relevansi dengan pembelajaran struktur teks cerita inspiratif. Adapun sumber belajarnya yaitu dari buku Bahasa Indonesia kelas 9
terus ada juga dari jurnal, internet, dan referensi tambahan lainnya. Adapun langkah-langkah pembelajaran tatap muka yang akan dilaksanakan yaitu pada kegiatan pendahuluan, guru akan melakukan persiapan atau orientasi dan juga persepsi dan motivasi. Pada tahap persiapan atau orientasi, guru akan mengucapkan salam, mengecek kehadiran peserta didik, serta mengecek kerapian dan kebersihan ruangan. Di mana kemudian peserta didik dipimpin oleh ketua kelas akan memulai pembelajaran dengan berdoa bersama. Guru juga akan menyampaikan tujuan pembelajaran serta kompetensi yang akan dicapai sesuai dengan lingkup materi yang telah ditentukan. Kemudian juga guru akan menyampaikan cara bagaimana guru akan melakukan asesmen atau penilaian terhadap peserta didik. Pada langkah apersepsi atau motivasi, peserta didik akan diberikan sebuah apersepsi dengan video, sebuah tayangan video yang sudah guru berikan, yang sudah guru download melalui YouTube. Kemudian guru juga akan memberikan persepsi serta motivasi dengan melakukan ice breaking, yaitu dengan mengajak peserta didik aktif dan kompak melakukan ice breaking. Kemudian guru juga akan memberikan pengantar materi pembelajaran sebelum pembelajaran dimulai, seperti mengulas materi, mengaitkan materi pembelajaran yang sudah dipelajari pada minggu sebelumnya, yaitu tentang pengertian dari teks cerita inspiratif dan juga ciri-ciri teks cerita inspiratif. Nah, pada fase yang pertama, guru akan melakukan kegiatan inti yaitu orientasi peserta didik terhadap masalah, di mana guru akan memberikan tes diagnostik untuk menstimulasi peserta didik melalui pertanyaan, gambar, dan video pembelajaran dari YouTube atau PPT. Kemudian juga guru menyediakan orientasi permasalahan melalui buku pegangan siswa, yaitu buku paket. Selanjutnya, guru akan memberikan pertanyaan untuk menelaah dan mengidentifikasi struktur teks cerita inspiratif dengan baik dan benar kepada peserta didik. Jadi setelah guru menayangkan video pembelajaran, guru akan mengajak peserta didik untuk berdiskusi, menelaah dan mengidentifikasi struktur teks cerita inspiratif yang sudah ditonton bersama. Kemudian dari hasil diskusi dan identifikasi tersebut, guru akan memberikan penjelasan materi terkait dengan struktur teks cerita inspiratif secara ringkas kepada peserta didik untuk mengarahkan peserta didik ke tahap selanjutnya, yaitu mengorganisasikan peserta didik. Dalam tahap ini, guru akan membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari 5 atau 6 orang anggota secara heterogen, di mana pembagian kelompok ini akan didasarkan pada hasil asesmen diagnostik yang telah dilakukan pada fase pertama, sehingga guru mengetahui bagaimana kemampuan awal dan kesiapan belajar peserta didik untuk mengikuti materi pembelajaran struktur teks cerita inspiratif. Nah, setelah guru membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok, guru akan membagikan LKPD dengan konten cerita yang berbeda, di mana konten cerita inspiratif ini nantinya akan disesuaikan dengan minat peserta didik dan juga kemampuan awal peserta didik yang sudah dilakukan sebelum pembelajaran dimulai. Nah, setelah itu guru akan menginstruksikan masing-masing kelompok untuk mendelegasikan perwakilan kelompok atau perwakilan salah satu anggota kelompok mengambil huruf-huruf yang sudah ibu sediakan di meja bagian depan. Kemudian di situ guru telah menyediakan huruf-huruf yang harus diambil oleh peserta didik dan disusun menjadi satu kesatuan utuh dan menjadi sebuah kalimat atau sebuah kata yang menunjukkan itu adalah bagian dari struktur teks cerita inspiratif. Setelah peserta didik menemukan struktur tersebut, peserta didik yang menjadi delegasi akan kembali ke kelompoknya dan mengidentifikasi berdasarkan teks cerita inspiratif yang telah dibagikan oleh guru. Setelah itu, guru akan melakukan fase ketiga, yaitu membimbing penyelidikan individu dan kelompok, sehingga apabila terjadi kesulitan atau permasalahan, guru dapat memberikan umpan balik kepada peserta didik. Pada fase yang keempat, yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya, di mana
guru akan memberikan ruang bagi peserta didik untuk mengekspresikan hasil atau produk yang telah dikerjakan bersama dengan anggota kelompok. Kemudian guru akan melakukan asesmen secara formatif selama proses diskusi dan presentasi berlangsung. Apabila peserta didik terlihat aktif dan mau bekerja sama atau melakukan kolaborasi dengan anggota kelompok lain serta aktif bertanya, maka guru akan memberikan penilaian formatif kepada peserta didik tersebut secara keseluruhan. Fase yang terakhir adalah guru akan memberikan evaluasi dan pengayaan berupa pertanyaan post-test atau pertanyaan setelah pembelajaran berlangsung, yaitu untuk mengukur pemahaman peserta didik, sejauh mana peserta didik memahami materi yang telah dipaparkan, yaitu dengan melalui kuis cerdas cermat antar kelompok. Jadi nanti setelah pembelajaran selesai akan dilakukan presentasi, kemudian guru akan mengevaluasi hasil presentasi dengan cara melakukan post-test, yaitu melakukan kuis cerdas cermat antar kelompok. Jadi kelompok satu dengan kelompok yang lainnya akan melakukan seperti cerdas cermat dengan cepat-cepatan menjawab pertanyaan yang ibu lontarkan melalui PowerPoint yang sudah disediakan, di mana PowerPoint tersebut akan berisi pertanyaan yang harus dijawab secara cepat dan tepat. Kemudian, guru bersama dengan peserta didik akan membuat suatu kesimpulan dan menyamakan persepsi terhadap materi yang telah didiskusikan. Yang terakhir, guru juga akan memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk mengekspresikan perasaannya selama mengikuti proses pembelajaran. Dalam hal ini, guru dapat memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk menuliskan perasaannya pada secari kertas. Kemudian, guru akan mengajak peserta didik untuk menempelkan kertas-kertas tersebut ke papan tulis, di mana kertas-kertas tersebut dapat dituliskan bagaimana perasaan Anda atau peserta didik setelah mengikuti pembelajaran. Apakah merasa senang, menambah pengetahuan, menambah pemahaman baru, dan lain sebagainya. Kegiatan yang terakhir adalah kegiatan penutup, di mana di sini guru akan memberikan apresiasi kepada peserta didik yang sudah berhasil, yang sudah aktif, yang sudah mau bekerja sama dan berkolaborasi dengan inovasi dan kreatif selama proses pembelajaran, dan akan memberikan motivasi kepada peserta didik. Kemudian, guru juga akan menyampaikan kegiatan pembelajaran pada pertemuan berikutnya, serta mengevaluasi pembelajaran pada hari ini. Di mana kemudian pada peserta didik yang terakhir adalah akan menyanyikan lagu daerah untuk meningkatkan nilai karakter bangsa yang akan ditanamkan melalui pembelajaran, serta peserta didik akan melakukan berdoa bersama untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran. Oke, penilaian yang dilakukan ada 3, yaitu penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan keterampilan. Untuk penilaian sikap itu dilakukan dengan teknik observasi, yang mana guru akan melihat sikap-sikap dari peserta didik, apakah itu bersikap baik, buruk, atau bagaimana. Yang selanjutnya adalah pengetahuan. Pengetahuan ini tadi dilakukan dengan lembar kerja ya, lembar kerja LKPD yang tertulis, kemudian juga dengan melakukan keterampilan atau unjuk kerja diskusi yang dilakukan selama berkelompok. Kemudian untuk pembelajaran remedial dan juga pengayaan, guru ini akan memberikan kesempatan kepada peserta didik yang belum mencapai batas minimum ketuntasan belajar, akan diberikan motivasi dan juga materi pemahaman untuk mengerjakan tugas tambahan dengan metode yang berbeda, baik secara mandiri maupun berkelompok guna memperbaiki pemahaman siswa yang belum maksimal. Kemudian untuk pembelajaran pengayaan, peserta didik yang sudah mampu menguasai materi pembelajaran dan mencapai ketuntasan belajar akan diberikan kesempatan untuk memperluas wawasan, untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan secara mandiri maupun berkelompok melalui pendalaman materi, tugas, kuis, dan latihan tambahan dengan membandingkan 2 teks cerita inspiratif. Oke, selanjutnya ini adalah lampiran-lampiran dari bahan ajar yang akan dijadikan materi saat pembelajaran sesuai dengan kompetensi dasarnya, yaitu menelaah struktur kebahasaan dan isi teks cerita inspiratif. Terdapat 2 tujuan pembelajaran. Oke, selanjutnya peta konsep terkait dengan pembelajaran struktur teks cerita inspiratif akan membahas tentang orientasi, insiden, komplikasi, resolusi, dan kode.
Berikut ini juga merupakan petunjuk belajar yang harus diikuti oleh peserta didik selama proses pembelajaran. Untuk penyajian materi, guru menyediakan materi dengan PowerPoint yang dibuat melalui Canva, di mana melalui PowerPoint tersebut, guru juga sudah menyisipkan video kisah inspirasi yang diambil atau diunduh dari YouTube. Untuk rangkuman materinya seperti ini, ada orientasi, kerumitan peristiwa, komplikasi, resolusi, dan koda. Dapat dipahami bahwa struktur teks cerita inspiratif itu terbagi menjadi 5. Untuk pengembangan media pembelajaran, kami menggunakan media berupa PowerPoint dan video inspiratif, yang mana dapat berupa gambar untuk memancing peserta didik mengenai teks cerita inspiratif pada awal pembelajaran. Kemudian juga guru menyediakan slide lain yang mana di situ berbentuk audio visual yang telah disisipi video pembelajaran teks cerita inspiratif. Kemudian untuk bahan dan cara pembuatannya yaitu guru membuat materi ini melalui internet dan juga aplikasi Canva serta mengambil video inspirasi dari YouTube. Cara pembuatannya adalah guru akan menyiapkan materi ajar terlebih dahulu, kemudian login kepada aplikasi Canva, kemudian memilih desain yang sesuai dengan keinginan guru, kemudian menyusun materi sesuai dengan template dan kompetensi dasar sesuai indikator, dan melakukan editing dan menyimpan hasil produk serta video dalam bentuk PowerPoint yang nantinya akan lebih mudah ditayangkan untuk peserta didik. Cara penggunaannya adalah guru harus menyiapkan perangkat pembelajaran, laptop, LCD proyektor, dan speaker untuk menunjang pembelajaran, yaitu dengan membuka aplikasi PowerPoint untuk menampilkan materi ajar, kemudian menekan tombol selanjutnya, dan menampilkan tayangan materi hingga selesai. Nah, berikut ini adalah PowerPoint yang guru gunakan untuk melaksanakan pembelajaran struktur teks cerita inspiratif. Kemudian, lampiran yang ketiga adalah lembar kerja peserta didik, di mana pada lembar kerja peserta didik ini, guru telah membagi kelompok peserta didik menjadi 5 atau 6 kelompok. Di sini juga sudah disampaikan bahwa ada tujuan pembelajarannya, bagaimana petunjuk pengerjaannya, langkah kegiatan, dan juga ini teksnya ya, jadi teksnya berbeda. Untuk kelompok 1 ada teks anak kecil dan nelayan, terus teks yang kedua itu ada belajar dari sebuah kepompong, teks 3 penjual, petani dan tukang roti, teks yang keempat itu gajah yang diikat tali, teks kelima orang bijak, teks yang keenam pagar yang berlubang. Dan ini beberapa pertanyaan yang disajikan dalam LKPD. Kemudian peserta didik akan mencari atau mengidentifikasi struktur teks cerita inspiratif yang disajikan dalam teks di atas. Sehingga peserta didik dapat mengisikan struktur-struktur tersebut dalam tabel berikut yang sudah disediakan atau kolom yang sudah disediakan. Untuk instrumen penilaiannya, yaitu ada penilaian sikap yang dilakukan dengan observasi tadi. Ini adalah nama-nama siswa yang harus dilakukan penilaian. Kemudian untuk keterangannya, apabila peserta didik itu akan aktif dan datang tepat waktu, maka skornya akan mendapatkan 4. Apabila aktif tetapi tidak tepat waktu, maka akan mendapatkan skor 3. Untuk peserta didik yang tidak aktif tetapi datang tepat waktu, itu akan mendapatkan skor 2. Dan peserta didik yang tidak aktif dan tidak datang tepat waktu tetapi menghadiri, maka akan mendapatkan skor 1. Ini adalah penilaian diri yang akan dilakukan peserta didik atau penilaian antar teman. Untuk penilaian pengetahuan, di sini guru sudah menyediakan format penyusunan penilaian sesuai dengan indikatornya. Kemudian di sini ada kisi-kisi penilaiannya, penulisan soal. Di sini guru menyediakan 5 soal yang terdiri dari pertanyaan pilihan ganda dan juga isian singkat. Nah, ini untuk pertanyaan isian singkat, ini untuk pilihan ganda,
pilihan ganda, dan pilihan ganda. Oke, selanjutnya untuk kunci jawabannya juga guru sudah menyediakan kunci jawaban sebagai berikut, bisa dipahami. Untuk penilaian keterampilan itu juga ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Seperti yang pertama adalah hasil peserta didik menyajikan diskusi kelompok, kemudian bahasa yang digunakan, serta sikap dari peserta didik selama menyampaikan hasil diskusi. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan terkait dengan RPP pembelajaran di SMP Negeri 3 Sumbang kelas 9 semester 2 terkait dengan materi struktur teks cerita inspiratif. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.